Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Pagi ini saya percaya setiap kita terus ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa kasih dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, menopang setiap kita melewati hari demi hari, melewati setiap tantangan yang ada. Saya percaya setiap kita yang mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian, sembah, syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah kami yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Lebih dari segala-galanya kami mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih dari segala-galanya kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, ubahkan kami, ajar kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita akan masuk dalam seri renungan yang baru saudara. Sepanjang minggu ini kita akan bicara tentang mengandalkan Tuhan. Ya saudara, dalam hidup ini mungkin kita pernah ada dalam musim kering saudara. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang ada dalam musim kehidupan di mana rasanya semua kering saudara. Mungkin usahamu rasanya tidak membuahkan hasil. Mungkin situasimu rasanya tidak berubah. Mungkin orang-orang mengecewakan. Dan akhirnya mungkin hatimu mulai lelah berharap. Mungkin di saat-saat seperti itu ya saudara, seringkali kita jadi tergoda untuk bersandar kepada apa yang kelihatannya kuat menurut kita. Kelihatannya bisa kita andalkan. Mungkin itu relasi kita, mungkin itu koneksi, mungkin itu uang, mungkin kemampuan diri kita sendiri, atau mungkin strategi-strategi yang kita buat. Namun firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk mengandalkan Tuhan, saudara. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan ini. Tuhan tidak berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami panas terik, saudara. Ya, tidak berkata bahwa tidak akan ada tahun kering. Tidak berkata juga bahwa hidup akan selalu mudah. Sehingga apa yang terjadi dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Yang Tuhan ubah bukan musimnya, tapi yang Tuhan ubah adalah sumbernya. Saudara, tadi kita baca ayatnya yang ke-7 sampai ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-5 sampai ke-6 ada sebuah kontras saudara, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ada sebuah kontras yang jelas. Orang yang mengandalkan manusia dikatakan seperti semak di padang gurun. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepi aliran air. Ini bicara tentang di mana kita menaruh kepercayaan terdalam kita. Siapa yang kita andalkan di dalam hidup ini. Karena pada akhirnya semua orang itu akan bersandar pada sesuatu kan saudara. Ya. Tapi pertanyaannya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sandaran kita itu akan cukup kuat menopang kita saat musim berubah. Ketika kita bersandar, ketika kita mengandalkan manusia saudara. Hal itu gak akan cukup kuat menopang kita ketika badai datang. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati, maka kita akan mengalami saudara apa yang firman Tuhan katakan tadi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan bicara secara fokus mengenai ayat ini saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 saudara. Karena kita hidup di masa-masa ya saudara saat ini yang mengajarkan untuk percaya pada diri kita sendiri. Percaya pada orang yang kita anggap kuat. Orang yang kita anggap bisa kita andalkan. Kita hidup di zaman yang mengajarkan kita untuk membangun pencitraan yang baik di depan orang. Walaupun mungkin sesungguhnya di dalamnya kita gak seperti itu. Gitu ya saudara ya. Bahkan seringkali kita punya pemahaman bahwa kita harus mengendalikan hidup kita sendiri dan kita harus menjadi sumber kekuatan bagi diri kita sendiri.
Nah, sepanjang minggu ini kita akan belajar saudara mengenai apa artinya ditanam di tepi air. Bagaimana artinya kita merambatkan akar. Bagaimana kita jadi pribadi tetap hijau di tengah panas, tidak khawatir dalam tahun kering. Dan bagaimana supaya kita tetap berbuah dalam segala musim. Kenapa kita perlu belajar ini saudara? Karena mengandalkan Tuhan itu bukan proses yang sekali jadi, bukan sebuah proses yang instan saudara, tapi sebuah proses pertumbuhan. Gitu ya. Dan mungkin hari ini pertanyaannya sederhana bagi setiap kita yang bisa kita renungkan. Di mana aku sedang menanamkan hidupku? Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan sebagai pembuka dari seri ini, di mana engkau ditanam. Ya, tadi ayat yang kita baca katakan orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ada sebuah kata yang menarik saudara, dikatakan pohon itu ditanam. Artinya pohon ini tidak tumbuh secara kebetulan, tapi dia ditempatkan, diposisikan, ditetapkan, ditanam. Ya, sehingga kita perlu mengerti hari ini bahwa mengandalkan Tuhan bukan bicara tentang perasaan sesaat, bukan hanya bicara tentang feeling saudara, tapi sebuah keputusan di mana kita memposisikan hidup kita, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan kita. Sebelum ayat 7-8 tadi ada menulis dalam ayat 5-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Digambarkan seperti semak di padang gurun. Nah saudara perhatikan ya saudara, semak di padang gurun itu kan tetap hidup ya. Tapi dia hidup dalam kekeringan, dia tidak menikmati kelimpahan. Dia tidak menikmati kesegaran. Ya, masalahnya mungkin bukan karena dia tidak berusaha, tapi dia salah menempatkan posisinya, salah lokasinya saudara ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa kadang-kadang mungkin hidup kita gak hancur saudara ya. Kita tetap berusaha, kita tetap hidup. Tapi mungkin kok kita sebenarnya juga gak benar-benar bertumbuh saudara ya. Bukan karena kita kurang bekerja keras, tapi jangan-jangan karena kita menanam hidup kita di tempat yang salah. Di tempat yang tidak tepat. Karena kita bukan mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan manusia. Mengandalkan Tuhan berarti aku memilih menaruh kepercayaanku bukan pada materiku, bukan pada relasiku yang kelihatannya aman, bukan pada kemampuan diriku sendiri, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ini menjadi penting saudara, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita tidak merencanakan. Bukan berarti kita jadi orang yang pasif, tapi sumber rasa aman kita bukan dari hasil usaha kita. Tapi sumbernya datang dari Tuhan. Kita merasa aman bukan karena hasil usaha kita. Kita merasa aman karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pohon yang ditanam di tepi air tidak akan panik ketika musim berubah. Karena dia tahu di mana dia berada. Pohon yang ditanam di tepi air tidak hidup dari hujan yang hanya sesaat datangnya. Tapi dia hidup dari aliran yang terus menerus karena dia ditanam di tepi air. Dan itulah yang membedakan orang yang mengandalkan manusia mungkin hidup dari hujan yang bisa berubah, yang bisa datang kapanpun, bisa pergi kapanpun. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan hidup dari aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Hari ini saya berdoa, kiranya sepanjang minggu ini saudara, kita punya pemahaman yang semakin utuh tentang mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan, dan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, karena terlalu lama menanam hidupmu di tanah yang kering. Kau salah menempatkan, salah menanamkan hidupmu. Mungkin kau sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berjuang, tapi mungkin jauh di dalam lubuk hatimu, sandaranmu masih terletak pada sesuatu yang bisa runtuh kapanpun. Dan hari ini kiranya menjadi undangan bagi setiap kita untuk berpindah tempat, saudara, berpindah tempat di mana engkau menanamkan hidupmu, berpindah dari mengandalkan manusia, jadi mengandalkan Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. More
setiap kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau menanamkan hidup kami di tempat yang salah. Kami tidak mau hidup kami terjebak pada mengandalkan manusia. Kami tidak mau terjebak mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber di dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih seringkali mengandalkan manusia. Seringkali kami masih mengandalkan hal-hal yang kami rasa kuat, kami pikir bisa menolong kami, bisa kami andalkan. Tapi hari ini kami membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang ada dalam musim kering dalam hidupmu, mungkin kau sedang lelah. Kadang kau sepertinya sudah berusaha dengan keras, sudah melakukan semua yang kau bisa, tapi kau merasa kau tidak bertumbuh. Dan hari ini kau menyadari, bukan karena kau kurang berusaha, bukan karena doamu tidak didengar oleh Tuhan, tapi karena kau salah menanamkan kehidupanmu. Kau menjadikan dunia ini sebagai sumber, sebagai hal yang kau andalkan dalam hidup ini. Dan kau berkata kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, ampuni aku. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Kau buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan pagi ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang membuat komitmen di hadapan Tuhan. Untuk mereka mau lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih sungguh lagi dalam kehidupan mereka. Mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya dalam hidup mereka. Mau berdoa, pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Mau berdoa, ada kekuatan yang baru dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka. Kekuatan yang akan memampukan mereka untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber di dalam hidup mereka. Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan pada hasil usaha mereka, bukan pada manusia lain Tuhan, bukan pada materi, bukan pada uang yang mereka miliki, tapi hanya kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja, dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pergumulan doa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis, karir, pendidikan, pekerjaan mereka. Mereka yang sedang khawatir akan masa depan mereka Tuhan. Bahkan dengan relasi dalam keluarga mereka, relasi yang sudah hampir hancur Tuhan, bahkan yang sudah hancur sekalipun. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini ada pemulihan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Hamba-Mu berdoa kasih-Mu Tuhan mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap mereka untuk tetap melangkah hari demi hari, untuk tetap melihat bahwa ada masa depan di dalam Tuhan, bahwa harapan mereka tidak hilang, tapi harapan mereka di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang sungguh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, saudara yang punya permohonan doa yang rindu didoakan, saudara bisa sampaikan melalui DM Instagram saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh kekuatan, penuh sukacita dari Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok dalam doa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.